Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ad-Dar. Ad-Dar secara bahasa memiliki arti yang maha memberi mudarat atau yang maha menimpakan bahaya. Dalam konsep Asmaul Husna, nama ini menggambarkan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menimpakan kesusahan, ujian, kemudaratan atau bahaya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Tidak ada satu pun makhluk di alam semesta ini yang bisa memberikan mudarat atau bahaya kepada seseorang tanpa seizin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara garis besar, memahami nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ad-Dar mengantarkan manusia pada ketauhidan yang murni, bahwa segala bentuk kesulitan hidup, musibah, penyakit, maupun kegagalan pada hakikatnya datang atas kehendaknya. Penting untuk dipahami bahawa dalam tradisi ulama, nama Ad-Dar hampir selalu disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala An-Nafi', yang maha memberi manfaat. Pemahaman yang seimbang ini menunjukkan ketundukan total, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang memegang kendali atas bahaya sekaligus manfaat bagi seluruh ciptaannya. Di dalam kandungan nama Ad-Dar, terdapat hikmah mendalam bahawa setiap kemudaratan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah bertujuan untuk kesia-siaan atau kezaliman. Kesulitan dan cobaan yang hadir dalam hidup manusia seringkali berfungsi sebagai bentuk pengampunan dosa, peringatan agar manusia kembali ke jalan yang benar, atau sarana untuk mengangkat derajat keimanan seorang hamba. Melalui takdir yang tampak pahit tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik hati manusia agar tidak sombong dan senantiasa bergantung hanya kepadanya. Pemaknaan terhadap nama Ad-Dar juga mengajarkan manusia untuk tidak pernah merasa takut secara berlebihan kepada kekuatan makhluk, baik itu manusia, jin maupun fenomena alam. Ketika seorang hamba menyadari bahawa tidak ada yang mampu mendatangkan bahaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rasa takutnya hanya akan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Hal ini membebaskan jiwa manusia dari ketergantungan dan ketakutan yang salah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala melebarkan jalan menuju ketenangan batin. Bagi seorang beriman, cara menyikapi nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ad-Dar adalah dengan memperbanyak ikhtiar, doa dan perlindungan hanya kepadanya saat menghadapi ancaman kemudaratan. Sebagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW, umat Islam diajarkan untuk senantiasa memohon perlindungan dari keburukan takdir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika musibah benar-benar terjadi, sikap yang benar adalah bersabar dan berserah diri, meyakini bahawa di balik setiap mudarat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan pasti terdapat kebaikan yang belum terlihat. Implikasi praktis dari menghayati nama ini adalah mendorong manusia untuk selalu berhati-hati dalam bertindak dan menjauhi maksiat, agar tidak mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW meneladankan keteguhan iman bahwa segala bantuan dan perlindungan terbaik hanya berasal dari sisinya. Dengan mengingat nama ini, manusia diajak untuk selalu mawas diri, memperbanyak istighfar, serta senantiasa memohon keselamatan lahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap helaan napasnya. Pemahaman mendalam tentang Asmaul Husna ini mengarahkan jiwa untuk senantiasa bersandar pada takdirnya dengan penuh keikhlasan dan ketawakalan. Tiada kekuatan yang sanggup menolak mudarat yang ditetapkannya, dan tiada pula yang sanggup menahan rahmat yang dicurahkannya. Semoga setiap cobaan yang menyapa hidup kita menjadi jalan untuk semakin mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta, serta mengukuhkan rasa cinta dan takut yang murni hanya kepadanya. Semoga uraian mengenai nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ad-Dar ini dapat memperkaya pemahaman dan memperdalam ketakwaan kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang tepat dalam penyampaiannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kita dalam kebaikan dan keselamatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.